Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama saya Tanti Wulandari di sini selaku host bagi live streaming kita pada malam hari ini dalam tema Dinas P2KB P3A dalam program unggulan. Dinas P2KB P3A itu adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Halmahera Tengah. Nah, pada malam hari ini saya bersama bintang tamu yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah, Bapak Taher Mujudin Sarjana Pendidikan Agama Islam. Nah, Bapak, selamat malam Bapak. Malam Bu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, mungkin Bapak bisa diperkenalkan dulu Pak. Bapak ini siapa dan kenapa malam hari ini kita bisa duduk berbincang bareng. Dan kita pada malam hari ini akan membahas tentang beberapa program unggulan yang ada di Dinas P2KB P3A ini Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka untuk kita menghidupkan suasana pada malam ini. Maka kepada yang hadir pada malam ini, ikuti apa yang akan saya sampaikan untuk menyemarakan suasana pada malam ini. Jadi, kalau saya sampaikan bahwa berencana itu semuanya jawab keren. Keren. Ya, kita coba ya. Iya, siap. Berencana itu keren. Sekali lagi. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Kemudian merupakan salah satu program unggulan dari Dinas P2KB P3A Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu pembentukan pusat informasi dan konseling remaja generasi berencana di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk itu, kalau saya sampaikan salam genre, jawabnya salam. Ya, siap? Oke. Salam genre, salam. Salam genre, salam. Salam genre, salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Jadi kalau saya bilang remaja genre sehat, cerdas, ceria. Coba kita coba. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Taher Mujudin SPDI. Jabatan saya selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Di mana sebelum kami menjelaskan tentang program unggulan yang ada di dinas kami, terlebih dahulu perlu kami informasikan bahwa jumlah pegawai yang ada di dinas kami sebanyak 36 orang. Di mana 36 orang itu terdiri dari 30 orang pegawai negeri sipil dan 6 orang pegawai non pegawai negeri sipil. Adapun jumlah yang ada bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang keluarga berencana, kesetaraan dan kesejahteraan, kemudian bidang pengendalian penduduk, kemudian yang ketiga bidang kualitas hidup keluarga dan kualitas hidup perempuan, dan yang berikut adalah bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak anak. Jadi terdiri dari 4 bidang. Kemudian di dalam melaksanakan segala program kerja yang dicanangkan, 4 bidang ini masing-masing bidang dibantu oleh 3 orang seksi. Kemudian untuk di sekretariat, yaitu terdiri dari 3 subak. Nah, dan dilengkapi dengan staf yang ada seluruhnya adalah 36 di dalam melaksanakan tugas keseharian di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa
dalam rangka untuk mempercepat, mensukseskan program daripada Bangga Kencana maupun program di P3A di dinas kami, maka di 10 wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini ada petugas penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB yang bekerja di balai masing-masing, yang mana di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah dalam wilayah 10 kecamatan itu mempunyai balai masing-masing. Disitulah para penyuluh lapangan keluarga berencana itu berkantor, bekerja untuk melaksanakan dan mensukseskan program Bangga Kencana. Nah, selain daripada itu, bahwa untuk pegawai penyuluh lapangan keluarga berencana yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah ini ada pegawai pusat dan ada pegawai daerah. Pegawai pusat terdiri dari 11 orang dan pegawai daerah terdiri dari 6 orang. Kemudian dalam rangka untuk membantu pekerjaan dari penyuluh lapangan keluarga berencana itu, di setiap desa kita mempunyai kader KB yang kita kenal dengan PPKBD dan sub PPKBD. PPKBD itu adalah pembantu penyuluh keluarga berencana desa. Sementara kalau sub PPKBD itu juga pembantu penyuluh keluarga berencana desa tapi orientasinya di dusun. Demikian sekilas gambaran tentang keberadaan dari pegawai negeri maupun honorer yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Saya kembalikan. Wah, sangat banyak sekali ya Pak ya, berarti ya pegawai dari dinas sendiri tadi. Dan tadi juga sudah disebutkan ya teman-teman bahwa di Dinas P2KB P3 ini memiliki beberapa program unggulan begitu ya Pak ya, yang tersebar di 10 wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah ini sendiri. Dan tentunya dengan dibantu beberapa staf yang langsung turun ke lapangan ya Pak ya, baik di tingkat dusun, desa maupun kecamatan begitu ya Pak ya. Nah, program-program apa sih Pak yang paling diulukan saat ini Pak? Apalagi sekarang ini kan lagi masa pandemi seperti ini Pak. Bagaimana sih cara Dinas P2KB P3A ini untuk mensukseskan program-program unggulannya tadi di tengah pandemi COVID pada saat hari ini Pak? Perlu saya informasikan bahwa tentunya dari 4 bidang yang ada di dinas kami, masing-masing bidang itu tentunya mempunyai program unggulan masing-masing. Yang pertama, kalau kita lihat program unggulan dari 2 bidang, yaitu bidang KBKS dan bidang Dalduk. Salah satu program unggulannya adalah penggerakan di Kampung KB. Bahwa Kampung KB itu adalah merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan kita di Kabupaten Halmahera Tengah ini. Bahwa kita di Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah dicanangkan sebanyak 15 Kampung KB di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Di Kecamatan Weda, yaitu Desa Sidanga dan Desa Goyeng. Desa Goyeng itu bahkan dipilih sebagai Kampung KB percontohan Kabupaten Halmahera Tengah. Karena salah satu Kampung KB yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Desa Goyeng sangatlah sukses di dalam melaksanakan program kerja, terutama dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga. Jadi untuk Kecamatan Weda ada 2, kemudian Kecamatan Weda Selatan juga ada 2, yaitu Desa Loleo dan Desa Sosowomo. Selain daripada itu juga di Kecamatan Weda Tengah pun ada 2, yaitu Desa Lelile Foibulang dan Desa Wejarana. Kemudian Weda Utara. Weda Utara hanya 1, yaitu Kampung KB Desa Kia. Selanjutnya kita beralih ke Kecamatan Patani. Kecamatan Patani Barat hanya 1 Kampung KB, yaitu Desa Sibenpopo. Kemudian Kecamatan Patani yaitu terdiri dari 2, yaitu Desa Yeso dan Desa Bakajaya. Sedangkan Kecamatan Patani Utara yaitu Desa Bilifitu. Untuk Kecamatan Patani Timur juga ada 2, yaitu Desa Palo dan Desa Sakam. Kemudian di penghujung perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Raja Ampa yaitu Kecamatan Pulau Gebe juga terdiri dari 2 Kampung KB, yaitu Desa Umial dan Desa Umera. Dengan demikian bahwa kita di Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah memiliki 15
Kampung KB yang pada saat ini melaksanakan program kerja di Kampung KB itu sendiri, yang mana pelaksana kegiatannya adalah penyuluh lapangan keluarga berencana yang ada di kecamatan-kecamatan. Demikian, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali Pak ya. Berarti di Kabupaten Halmahera Tengah ini sendiri sudah ada 15 bentukan kampung KB begitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, di kampung-kampung ini kan tentu saja memiliki program juga ya Pak ya untuk di setiap kampung KB ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita kegiatannya apa aja sih Pak yang ada di kampung KB ini, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa dikasih gambaran lah kita-kitanya kegiatan apa aja sih yang dilakukan para PLKB itu di kampung KB begitu Pak. Salah satu contohnya aja deh. Iya, jadi terkadang orang beranggapan bahwa yang dilaksanakan di kampung KB itu hanya mengajak kepada orang-orang untuk menggunakan alat kontrasepsi. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Bahwa apa yang dilaksanakan di kampung KB itu dalam rangka untuk mensejahterakan keluarga, mensejahterakan masyarakat. Jadi yang dilaksanakan di kampung KB itu selain daripada mengajak kepada pasangan usia subur untuk menggunakan atau memakai alat kontrasepsi dalam rangka untuk menjaga jarak daripada kehamilan dan menjaga kesehatan ibu, juga dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu yang pertama adalah fungsi agama. Jadi di kampung KB itu ada pokja atau ada kelompok kerja. Jadi di dalam komunitas kampung KB itu terbentuk kelompok kerja. Kelompok kerja itu adalah yang kita kenal dengan pokja. Jadi pokja itu, pokja pertama adalah pokja agama. Jadi pokja agama ini bagi masyarakat, ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya tanggung jawab di pokja agama, itu dia melihat tentang apa-apa yang menjadi kekurangan dalam hal keagamaan yang ada di desa tersebut. Kemudian dirapatkan bersama dan melibatkan lintas sektor. Jadi dalam hal ini kalau di desa Kristen melibatkan para pendeta, kemudian melibatkan dari kepala kantor urusan agama, dan kemudian juga dari tim penggerak PKK. Nah, itu untuk fungsi agama. Kemudian yang berikut fungsi sosial budaya. Jadi di kampung KB itu juga dilaksanakan atau diajarkan tentang bagaimana kita itu bisa mensosialisasikan diri, bisa membantu satu sama yang lain dengan mempertahankan budaya yang ada, dengan tidak terpengaruh dengan budaya yang itu melanggar atau tidak senonoh dengan budaya daerah kita. Ya, itu. Kemudian yang berikut adalah fungsi cinta kasih. Tentunya sebagai orang tua, dia pasti akan selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyatakan rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya? Tentunya kembali kepada tanggung jawab orang tua sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah fungsi cinta kasih. Kemudian fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, bagaimana pokja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi ekonomi itu. Bagaimana supaya bisa melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan pendapatan dalam keluarga. Jadi kita itu punya UPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Jadi di kampung KB itu juga ada kelompok UPKA, di mana UP2KA, di mana kelompok itu mereka berupaya untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan yang mendatangkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, itu adalah fungsi ekonomi. Kemudian fungsi sosialisasi pendidikan. Jadi yang pernah kita laksanakan di desa-desa, khususnya di kampung KB, salah satu bukti suatu hasil daripada kegiatan yang dilakukan seperti saya contohkan di desa Sibenpopo. Di desa Sibenpopo itu karena kebanyakan anak-anak yang drop out, anak-anak yang begitu tamat dari SMP atau SMA sudah tidak bisa melanjutkan studinya karena faktor ekonomi. Maka di situ kita kerjasama dengan lintas sektor, dalam hal ini adalah desa, dari pihak desa, pemerintah desa. Akhirnya
pemerintah desa mencanangkan suatu program beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang punya ekonomi keluarganya tidak mapan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin program itu jalan sampai hari ini. Ini adalah merupakan salah satu kesuksesan dari dinas kami dalam melaksanakan program kerja di Kampung KB. Jadi itu adalah fungsi pendidikan. Kemudian ada lagi fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat yang ada itu tentang reproduksi, bagaimana kita mengatur jarak angka kelahiran. Jadi misalnya supaya ibu itu juga sehat, anak juga sehat. Di situ kita terapkan tentang sosialisasi tentang seribu hari kehidupan, 1000 hari kehidupan manusia. Ya, jadi kita juga punya program itu. Ini masih seputaran Kampung KB ya. Nah, jadi itu untuk fungsi reproduksi. Kemudian lagi ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini di Kampung KB itu yang bertanggung jawab di dalam Pokja perlindungan itu tentunya dia bekerja sama dengan pihak keamanan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat segala yang bentuk-bentuk yang terjadi di setiap desa di Kampung KB itu, misalnya kadang-kadang anak-anak itu banyak suka sering ribut, mabuk-mabukan di jalan. Nah, itu adalah tanggung jawab daripada fungsi lingkungan. Kemudian bagaimana lingkungan kita itu bersih dan sehat. Ya, bagaimana ini kita juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK kabupaten dan desa, kecamatan dan desa, karena tim penggerak PKK kabupaten dan desa juga punya program seperti itu. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat di Kampung KB itu untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi itu ada 8 fungsi keluarga itu yang dilaksanakan. Bukan berarti bahwa kita hanya mengajak kepada masyarakat itu untuk mengenakan atau menggunakan alat kontrasepsi seperti IUD, kemudian ada yang pel, ada suntik, kemudian ada implan, kemudian ada lagi kondom. Ya para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kami promosikan bahwa kondom ini ada banyak jenis. Kalau dulu kita pernah dengar kondom aneka rasa, ada kondom rasa keju, rasa mangga, rasa leci, dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih berkembang lagi bahwa ada lagi produk kondom bergerigi. Jadi kondom itu yang dia bergerigi. Kemudian ada lagi kondom bergetar. Jadi di situ ada alat getarnya. Nah, seperti itu ini dalam rangka untuk mensukseskan program keluarga berencana, bermacam-macam daya upaya yang mereka lakukan untuk bisa mengajak kepada masyarakat bisa untuk hidup sejahtera. Karena dalam hal ini tujuan daripada KB ini bukan karena kita mau sekedar memaksakan agar alat kontrasepsi kita itu bisa dikenakan atau bisa dipakai di seluruh masyarakat, tetapi itu juga yang tujuan intinya adalah dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana supaya ibu itu bisa sehat karena teratur. Kemudian anaknya juga di dalam rahim itu yang tadi saya sampaikan bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia. 1000 hari pertama kehidupan manusia itu sejak anak di dalam kandungan sampai lahir berusia 2 tahun. Nah, seperti itu. Saya kira itu program unggulan yang ada di bidang keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk. Ada juga program yang sangat bagus dan betul-betul menyentuh di masyarakat, yaitu program Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja. Untuk Bina Keluarga Balita, itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan posyandu. Jadi misalnya Dinas Pendidikan juga dalam hal Bina Keluarga Balita, Dinas Pendidikan menyediakan alat permainan edukatif. Kita dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menyediakan BKB Kids. Bagaimana alat itu kita gunakan untuk membina, mengajarkan kepada ibu-ibu supaya bisa mengetahui tentang perkembangan daripada anak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah, seperti itu kalau Bina Keluarga Balita. Yang jelas bahwa di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah begitu banyak ibu-ibu yang tergolong di dalam Bina
keluarga balita itu sendiri. Kemudian Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja ini singkatnya BKR, di mana ini kita lebih banyak berorientasi di sekolah-sekolah. Jadi untuk di sekolah SMP dan SMA yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah kami bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja Generasi Berencana, PIK Remaja. Jadi PIK Remaja yang kita bentuk itu orientasinya kita mengajarkan kepada anak-anak remaja itu agar mereka itu terhindar atau tidak bisa sampai mengkonsumsi apa itu yang dikatakan narkoba. Jadi ada tiga hal yang kita laksanakan di dalam PIK Remaja itu, yaitu yang pertama, kita ajarkan kepada para remaja itu agar mereka bisa katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada pernikahan usia dini, katakan tidak pada seks bebas pranikah. Jadi dari semua sekolah terutama yang ada di dalam ibu kota kabupaten ini, pusat informasi dan konseling remaja yang ada di sekolah-sekolah itu berjalan lancar, program kerjanya lancar, karena kami dari dinas juga sering dilibatkan langsung, bahkan kadang dari PIK Remaja itu sendiri, anak-anak sekolah itu SMP maupun SMA itu ketika mereka mau butuhkan apa yang mau mereka dapatkan, pengalaman atau ilmu yang mereka dapatkan, misalnya harus hadirkan dokter, mereka langsung hadirkan dokter untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana kesehatan reproduksi. Kemudian bagaimana supaya mereka itu saling bersosialisasi satu dengan yang lain supaya bisa tidak bisa terjerumus pada pernikahan usia dini. Mereka juga harus kita ajarkan bahwa bagaimana usia ideal bagi perempuan dan bagaimana usia ideal bagi remaja untuk bagi laki-laki untuk bisa melangsungkan pernikahan itu sendiri. Kemudian yang paling penting itu kita harus ajarkan kepada para remaja itu agar mereka itu terhindar dari seks bebas pranikah. Bahwa pernikahan itu, seks itu bisa dilakukan kalau memang sudah ada ikatan pernikahan. Itu yang kita program itu yang kami unggulkan ya, yang kami unggulkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi semua program unggulan itu kami laksanakan, itu juga tidak terlepas daripada program unggulan yang ada di pemerintah pusat. Itu baru bidang KBKS ya Bu. Itu baru bidang KBKS dan Dalduk. Ya, ada lagi dua bidang, ya. Tapi untuk sementara saya kembalikan kepada Ibu. Oh, tadi Pak Kadis sudah menceritakan banyak banget ya Pak ya untuk program unggulannya di 4 bidang, tapi baru 2 nih teman-teman ya, baru 2 sudah banyak banget, apalagi nanti yang 2 ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya teman-teman, ada beberapa program unggulan dari 2 bidang itu sendiri, tapi sudah mencakup dari semua umur ya Pak ya, mulai dari balita, remaja, lansia, dan bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu begitu ya Pak ya. Berarti dinas ini keberadaannya sangat luar biasa, dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya warga Halmahera Tengah begitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa, saya itu sangat tertarik Pak, karena saya sebagai remaja juga begitu ya, untuk program-program yang sudah dilaksanakan khususnya untuk remaja, apalagi mungkin pemirsa di sini banyak remaja Pak kebetulan ya mungkin. Nah, mungkin untuk program apa aja sih Pak yang bisa kita dapatkan mungkin dari dinas itu seperti apa selama ini? Tadi kan sudah disebutkan ada PIK di sekolah-sekolah. Nah, untuk realisasinya itu seperti apa sih Pak sebenarnya di Halmahera Tengah ini? Cakupan remajanya itu sudah selain dari sekolah, kan kalau sekolah sudah ada PIK nih. Nah, yang di luar sekolah itu seperti apa Pak? Mungkin ada semacam pendidikan konseling tentang pranikah, atau mungkin ada semacam pertemuan untuk kita bisa sharing soal sex education atau seperti apa, mungkin biar teman-teman di sini tahu bahwa dinas ini juga bisa memfasilitasi tentang biar kita tidak salah arah begitu ya Pak ya, karena kita kan calon generasi masa depan yang insya Allah bakal menjadi kader-kader terbaik untuk ke depan Indonesia lebih baik begitu. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk program PIK Remaja ini ada 2 jalur. Jadi ada jalur pendidikan dan ada jalur masyarakat. Ya. Nah, yang selama ini yang sering kami laksanakan, yang lebih aktif itu kebanyakan adalah yang jalur sekolah. Sehingga semua sekolah yang ada khususnya di dalam ibu kota kabupaten, itu semua sudah ada terbentuknya PIK Remaja. Bahkan dari tahun ke tahun sering terjadi perubahan pengurusnya,
kami yang diundang langsung untuk melantik, kemudian sekaligus kami juga yang memberikan pembekalan kepada pengurus yang ada. Jadi di jalur masyarakat juga ada pusat informasi dan konseling remaja. Di dalam ibu kota kabupaten ini, kalau tidak salah kemarin itu ada satu PIK remaja yang ada di dalam ibu kota kabupaten, yang itu jalur masyarakat. Untuk sementara ini kita akan berupaya untuk bagaimana sehingga di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah ini juga harus ada lagi PIK remaja jalur masyarakat. Jadi intinya semua yang kita lakukan, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam PIK remaja itu semua pada intinya adalah dalam rangka untuk 3 hal tadi, yaitu katakan tidak pada narkoba. Sebagai anak remaja dia harus mengatakan tidak pada narkoba. Sebagai anak remaja dia harus mengatakan tidak pada pernikahan usia dini, dan sebagai remaja dia harus mengatakan tidak pada seks bebas pranikah. Karena intinya bahwa PIK remaja ini dibentuk dalam rangka untuk mencerdaskan para remaja itu, sehingga remaja itu menjadi remaja yang cerdas dan ceria, menjadi remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Kemudian agar remaja itu mereka tahu bahwa saat ini adalah saatnya yang muda yang berencana. Saya kira demikian. Ya, jargonnya sudah bagus sekali ya teman-teman ya, bahwa yang muda yang berencana. Kalau bukan yang muda siapa lagi ya Pak ya untuk mengurus masa depan nantinya ke depan begitu. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti yang pengen banget mungkin tanya-tanya soal dinas P2KB P3A, mungkin bisa langsung berikan komentarnya di kolom komentar kita. Nanti bisa kita tanyakan ya Pak ya, nanti di bincang-bincang kita setelah acara BIK pada malam hari ini. Dan masih banyak lagi ya Pak yang bakal kita bahas, karena masih ada 2 bidang lagi ya Pak ya yang belum disebutkan beberapa program unggulannya. Dan kami sangat terbuka sekali untuk pemirsa yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut ya Pak ya, biar kita juga sama-sama belajar tentang program-program apa aja sih yang ada di dinas ini sendiri. Dan nanti kedepannya bakalan mungkin teman-teman di sini pengen punya kritik dan saran mungkin ya Pak ya untuk dinas ini bisa lebih baik lagi. Nah, kami jeda break sebentar ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa tetap stay tune di live streaming pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk terus ikuti kita di sosial media kita baik di Facebook dan YouTube dengan hashtag Tara Update Tara Asek, hashtag Indonesia Maju, dan hashtag Indonesia Terkoneksi. Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama saya dengan Tanti Wulandari dalam acara live streaming bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Tadi kita sempat jeda break sebentar ya teman-teman, dan kita bakalan kembali lagi untuk membahas beberapa hal yang masih banyak lagi yang akan kita bahas dalam beberapa segmen ke depan. Dan tadi Bapak Kadis sudah menyebutkan ada 4 program unggulan, ada 4 bidang yang memiliki program-program unggulan, dan tadi baru disebutkan dari 2 bidang ya teman-teman. Dan sekarang Pak Kadis juga pengen banget nih untuk menjelaskan yang ada di 2 bidang lagi ya Pak ya, karena begitu banyak program-program yang ada di dinas ini sendiri yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di semua umur ya Pak ya, khususnya karena dia mulai dari balita, lansia, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga remaja ya Pak ya. Mungkin silahkan Pak Bapak mungkin yang menjelaskan yang ada di 2 bidang tadi, apa aja sih Pak program-program unggulannya yang biar kita tuh bisa tahu dan mungkin kita bisa ikut berpartisipasi begitu Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan penyampaian tentang program unggulan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Tadinya saya sudah jelaskan tentang program unggulan yang ada di 2 bidang, yaitu bidang KBKS dan bidang Dalduk. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan program unggulan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdiri dari 2 bidang, yaitu 1 bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga, dan yang kedua yaitu bidang perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak. Perlu saya sampaikan bahwa salah satu program unggulan yang ada di dinas kami yaitu program 3Ns. Untuk itu pertama-tama dalam rangka untuk menghidupkan suasana pada malam ini semakin larut, semakin menyenangkan, yaitu kalau saya
sampaikan 3 Ns. Semuanya mengangkat tangan, kemudian bentuknya seperti ini. 3 Ns. Ya, 3 Ns. 3 Ns plus. 3 Ns ya. Kita lihat kalau ini adalah 0. 0 atau 0. 0 ya. Jadi tidak ada, harus kita akhiri, harus kita tiadakan. Kemudian yang 3 ini, yang pertama adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, akhiri perdagangan manusia. Yang ketiga, akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Dan ada plusnya, akhiri ketertinggalan perempuan dalam berpolitik. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa 3Ns ini adalah merupakan salah satu program unggulan yang ada di dinas kami, khususnya di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga, dan juga bidang perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi, dalam rangka untuk merealisasikan program 3Ns ini, maka kami dari dinas selalu melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bahaya atau akibat yang dialami bagi orang yang melakukan tindak kekerasan itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk merealisasikan program 3Ns ini juga, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah punya salah satu program unggulan, yaitu penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan. Dalam hal penjangkauan, ketika kita melihat terjadi kekerasan di suatu tempat, maka disitulah kami laksanakan fungsi kami dalam hal untuk melaksanakan penjangkauan. Dan apabila kasus itu diteruskan ke pihak yang berwajib, maka kami juga melaksanakan pendampingan. Dalam rangka untuk melancarkan program daripada 3Ns ini, kami juga punya program untuk membentuk P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana P2TP2A ini terbentuk di kabupaten, kemudian di wilayah kecamatan dan desa. Namun sayangnya kami mohon maaf, beribu-ribu maaf, bahwa untuk P2TP2A ini pernah terbentuk di masa sebelumnya, sebelum saya menjabat sebagai kepala dinas, dan sampai saat ini masih vakum. Mudah-mudahan kami akan berusaha supaya P2TP2A ini bisa dihidupkan. Nah, namun terlepas dari P2TP2A, karena P2TP2A ini adalah dilakukan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini, kami pernah membentuk salah satu bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu membentuk rumah aman atau rumah tempat pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana itu sudah kami lakukan dan sudah kami bentuk di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang akan memotivasi kami untuk bisa melakukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Tentunya timbul pertanyaan, kenapa pertama kali kita memilih Desa Lelilef sebagai satu tempat yang pertama kali kita launching, kita bentuk dan kita launching tentang rumah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Lelilef? Karena sesuai dengan informasi yang kami terima, sesuai dengan data kekerasan yang kami dapatkan, bahwa Desa Lelilef adalah salah satu desa yang terbanyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena dengan adanya perusahaan yang ada yang beroperasi di Desa Lelilef, sehingga mengundang banyak tenaga kerja, sehingga berkumpulnya beribu-ribu orang yang terdiri dari
beraneka ragam suku, bangsa, dan agama. Sehingga di situ banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alhamdulillah, pengurus daripada Rumah Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ada di Desa Lelilep sampai saat ini masih menjalankan tugas dan fungsinya. Wah, sangat luar biasa sekali ya pemirsa ya, bahwa ada banyak sekali dari program unggulan dari 4 bidang yang berada di Dinas P2KB P3A Kabupaten Halmahera Tengah ini sendiri. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dari semua program unggulan itu ya Pak, pasti akan ada suatu hambatan nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, hambatan apa aja sih yang selama ini dihadapi oleh Dinas P2KB P3 ini sendiri? Atau mungkin bisa sharing-sharing ke kita Pak, cara menanggulanginya seperti apa, solusinya seperti apa, hambatannya itu seperti apa, agar masyarakat di sini juga tahu bahwa di dinas juga melakukan solusi begitu Pak. Ya, jadi kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan dan kehilafan, di mana bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Tentunya di dalam kita melaksanakan suatu kegiatan atau suatu program yang telah kita canangkan, sudah tentunya tidak akan berjalan mulus. Tentunya pasti ada segala macam tantangan, hambatan dan halangan. Ya. Namun bahwa ini juga terjadi pada kita selaku pelaksanaan program kerja dari dinas kami yang sudah kami canangkan itu, terutama sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa dalam rangka untuk mensosialisasikan 3Ms ini atau untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini, banyak hal-hal yang kita temukan, karena terutama itu ada banyak masyarakat yang belum paham tentang bagaimana cara untuk penanganan, atau bagaimana bahkan masyarakat awam itu mereka juga kadang-kadang tidak tahu. Jadi terjadi kekerasan pada diri mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa lapor, tidak bisa bagaimana supaya bisa mengantisipasi hal itu supaya bisa tidak terjadi lagi. Jadi seperti kemarin waktu kami bentuk Rumah Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa Lelilep, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, juga seperti itu. Banyak yang kita dapatkan ketika kita rapat bersama masyarakat, ada keluhan-keluhan daripada masyarakat yang ada di sana, bahwa banyak kekerasan yang terjadi, tapi ada yang takut untuk melaporkan. Katanya mereka tidak punya kekuatan, jangan sampai mereka tidak mampu untuk mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Jadi sambutan baik dari masyarakat Desa Lelilep, alhamdulillah dengan terbentuknya itu, karena di dalam kepengurusan Rumah Pengaduan Tindak Kekerasan itu ada seksi yang khusus menangani hal tersebut, menjangkau kasus, kemudian mewawancarai apa yang terjadi, kemudian memberikan penguatan dan pendampingan dalam hal untuk melapor tindakan kekerasan yang terjadi itu. Nah, berarti selalu ada tantangan ya Pak dalam setiap merencanakan program-program kerja ini sendiri. Dan tentu saja Dinas P2KB P3 ini selalu memberikan solutif ya Pak ya, solusi untuk setiap masalahnya yang sebisa dari SDM-nya begitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada namanya pasangan usia subur, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Nah, kalau boleh tahu Pak, pemirsa di sini khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah ini sendiri, berapa sih Pak jumlah dari pasangan usia subur, berapa jumlah dari bina keluarga balita, berapa jumlah partisipan bina keluarga remaja dan lansia? Kalau boleh tahu jumlah di beberapa partisipan PUS, BKB, BKR dan BKL itu ada berapa sih Pak yang sudah tercatat di Dinas P2KB P3 ini sendiri? Okay. Jadi sesuai dengan data yang kami terima, bahwa untuk jumlah pasangan usia subur yang ada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebanyak 7.308 orang pasangan usia subur, yang mana pasangan usia subur ini perlu mendapat pembinaan dari kami, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Nah, kemudian mengenai pasangan usia subur itu, ada yang ber-KB dan ada yang tidak ber-KB. Ada yang ber-KB itu karena
dalam rangka untuk mengatur jaraknya angka kelahiran, dan yang tidak ber-KB itu juga karena mohon maaf, yang tidak ber-KB itu juga karena masih ingin punya anak. Kemudian yang berikut bahwa untuk pasangan usia subur sebanyak 7.308 itu yang menggunakan alat, ya, yang menggunakan alat KB, yaitu kita kenal dengan akseptor KB, yaitu sebanyak 5.926 orang. Selanjutnya sesuai dengan program unggulan kami, yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan maupun desa, yaitu dalam hal program Bina Keluarga Balita atau BKB. Yang keluarga yang termasuk di dalam Bina Keluarga Balita itu sesuai dengan data kami, yaitu sebanyak 2.823 keluarga. Kemudian Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja sudah begitu banyak yang kami sampaikan tadi, yaitu kami membentuk pusat informasi dan konseling remaja baik di jalur pendidikan maupun di jalur masyarakat, yang mana sesuai dengan data yang ada pada kami, yaitu jumlah keluarga remaja itu sebanyak 2.729 orang. Kemudian salah satu lagi program unggulan kami yaitu program Bina Keluarga Lansia, di mana Bina Keluarga Lansia ini juga sesuai dengan data yang ada pada kami, yaitu sebanyak 1.776 lansia yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah yang harus dibina, sehingga lansia itu bisa diperdayakan. Jangan anggap bahwa lansia itu seperti patung bernyawa, tapi lansia itu juga mereka itu perlu dibina sehingga bisa produktif. Seperti kalau yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah ini, untuk Bina Keluarga Lansia itu ada yang tergabung di dalam kelompok usaha pendapatan usaha UP2KS, upaya pendapatan usaha pendapatan keluarga sejahtera. Jadi lansia ini juga di desa-desa itu banyak yang memiliki keterampilan. Mereka bisa membuat benda-benda pakai yang dapat dimanfaatkan, seperti yang dibuat dari anyaman, nyiru, tikar, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tidak dianggap sebagai patung yang bernyawa, tapi bagaimana supaya mereka itu bisa diaktifkan, diproduktifkan. Ya, seperti itu. Nah, sangat menarik sekali ya Pak ya, bahwa tadi terdapat banyak pasangan usia subur, ada Bina Keluarga Balita, ada Bina Keluarga Remaja, ada Bina Keluarga Lansia. Nah, kalau boleh tahu Pak, saya sangat tertarik soal akseptor KB tadi ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, jumlah akseptor KB yang ada di Halmahera Tengah ada 5.926 orang ya Pak ya. Nah, itu pasti terdiri dari usia perempuan dan laki-laki begitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa yang paling banyak dipakai Pak, mungkin ya alatnya itu apa aja sih yang paling banyak dipakai, para akseptornya apa aja Pak? Mungkin untuk yang pria apa, yang wanita apa gitu. Perlu kami sampaikan bahwa untuk alat kontrasepsi, ya, alat kontrasepsi yang sering kami sosialisasikan di seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah itu terdiri dari satu IUD, kemudian alat kontrasepsi berupa suntik, kemudian pil yang diminum, kemudian ada lagi kondom. Ya, jadi dari alat kontrasepsi yang ada ini, yang paling banyak digunakan itu adalah sponsor, saya lupa yang dipasang, alat KB yang dipasang IUD. Implan. Jadi yang paling terbanyak itu adalah pil dan suntik, kemudian implan. Kebanyakan laki-laki mereka tidak mau pakai kondom. Kami sudah berusaha bagi-bagikan kondom, antar kondom di rumah-rumah, malahan di rumah-rumah, di jalan dan lain sebagainya. Tapi banyak kaum laki-laki yang tidak mau menggunakan kondom, tidak tahu apa sebabnya. Bahkan pernah kami tanyakan, kenapa kalian tidak mau pakai kondom? Apa kalian mau vasektomi? Vasektomi mereka lebih lagi tidak mau. Sampai pernah kami promosikan tentang kondom bergerigi dan kondom bergetar.
tapi mereka tidak mau saja. Alasannya katanya tidak enak. Itu alasan. Wah, jadi sangat luar biasa sekali ya Pak ya, untuk bisa dibilang ini sebagai hambatan juga ya Pak ya dalam untuk mensukseskan program KB mungkin ya Pak ya. Tapi ya semua kembali ke diri kita masing-masing ya Pak ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, untuk eksekusinya ya kembali ke diri pribadi masing-masing begitu Pak. Nah, tadi kan kita sudah berbicara soal pengendalian penduduk, warga berencana. Nah, di dinas ini kan juga ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, aksi nyata apa aja sih yang sudah dilakukan dari Dinas P2KB P3 ini dalam upaya menengahi kasus kekerasan perempuan dan mungkin untuk perlindungan anak itu seperti apa? Di Halmahera Tengah ini kan mungkin pasti akan ada banyak-banyak kasus yang terjadi toh Pak. Mungkin dari dinas itu seperti apa sih penanggulangannya seperti itu? Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Halmahera Tengah belakangan ini banyak kasus kekerasan yang terjadi, baik itu kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Dan yang paling menonjol itu adalah kekerasan pada pelecehan seksual. Sering terjadi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang pernah kami jangkau, kemudian pernah juga kami lakukan pendampingan. Juga pernah terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Pernah terjadi perkelahian sampai mematikan. Itu juga kami dari dinas sebagai aksi nyata dari kami pernah melakukan pendampingan sampai ke pihak Polres Halmahera Tengah. Karena kami juga dalam rangka untuk mensukseskan program kami di bidang penanganan atau penjangkauan kasus kekerasan ini, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres dan Polsek. Nah, jadi untuk pemenuhan hak anak itu kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Polsek, di mana Polsek sudah membentuk Polsek Ramah Anak yang baru dicanangkan di tahun 2021 ini. Nah, jadi salah satu aksi nyata lagi yang pernah kami lakukan, bahwa setiap ada kekerasan yang terjadi, begitu kami dengar, langsung kami melaksanakan penjangkauan. Setelah kami menjangkau, kami juga memberikan suatu penguatan kepada korban kekerasan agar tidak terpengaruh psikologinya, misalnya jangan sampai takut berpikir dan lain sebagainya sehingga mengganggu, bisa mendatangkan penyakit. Kemudian kita mendampingi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sama-sama dengan mereka kita melakukan pendampingan hingga pada proses ke pihak yang berwajib. Kemudian salah satu hal lagi yang pernah kami lakukan, bukti nyata yang kami lakukan, pada suatu hari pernah terjadi ada seorang perempuan yang mau bunuh diri. Seorang perempuan yang mau bunuh diri, kebetulan itu saya sendiri yang menangani, karena kejadian itu pada hari Jumat. Bidang dan seksi yang bertugas dalam hal penanganan itu sudah kembali ke rumah, makanya saya sendiri dengan beberapa teman yang menangani. Yaitu pernah terjadi ada seorang perempuan yang mau bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri di jembatan jalan menuju ke lokasi perkantoran di arah kilo 3, yaitu mau menggantungkan diri di jembatan. Tapi karena ditemukan oleh orang menemukannya, kemudian orang itu langsung bawa ke kami, bawa ke dinas kami. Nah, langsung pada saat itu kami langsung melakukan tindakan penjangkauan kemudian pendampingan. Jadi pada saat itu kami mulai wawancara, kami mulai tanya sampai dia bisa terbuka. Kenapa mau melakukan hal seburuk itu? Dia menyatakan bahwa karena dia hamil tapi laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, pada saat itu kami berupaya sampai bisa mendapatkan nomor handphone daripada laki-laki itu. Dan saya sendiri yang langsung menelpon kepada laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu terima telepon dengan baik, santun. Kemudian dia langsung menyerahkan dirinya ke kami, datang ke dinas kami. Pada saat itu kami berusaha sehingga mereka bisa menjalin hubungan mereka kembali sampai pada jenjang pernikahan. Karena sesungguhnya ternyata mereka itu saling mencintai. Hanya saja miskomunikasi seperti itu. Nah, itulah salah satu aksi nyata yang kami lakukan dalam rangka untuk mencegah
untuk terjadinya pencegahan, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau remaja itu masih bisa dibilang anak ya Pak ya berarti ya. Nah, mungkin Bapak bisa mengedukasi nih untuk teman-teman atau pemirsa atau mungkin orang tua yang saat ini sedang menyaksikan bahwa bagaimana sih Pak cara mengedukasi anak-anak zaman sekarang lah ya, karena mereka sudah terdigitalisasi semuanya ada di dalam handphone. Jadi mungkin untuk mengenai usia pernikahan yang ideal itu usia berapa, dan mungkin untuk orang tuanya juga untuk diajak mungkin Pak untuk menjadi partisipan KB. Mungkin bisa dijelaskan Pak agar pemirsa di sini mempunyai edukasi yang bagus lebih lagi untuk mengenai hal-hal tersebut tadi Pak. Ya, pada para pemirsa di rumah, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka untuk melaksanakan dan mensukseskan program unggulan yang ada di dinas saya, maka pada kesempatan ini saya mengajak yang pertama khususnya kepada para remaja, para muda-mudi, ya, karena untuk dari jalur sekolah, pusat informasi dan konseling remaja yang ada di jalur sekolah, khususnya semua sekolah setingkat SMA yang ada di dalam di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbentuk dan semuanya dengan lancar melaksanakan program kerja yang dicanangkan. Untuk itu saya sarankan kepada para remaja di luar sana, khususnya para muda-mudi yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini agar bisa membentuk pusat informasi dan konseling remaja jalur masyarakat, supaya kita sama-sama, baik itu dari yang terpelajar maupun yang sudah selesai dalam masa pendidikannya, kita sama-sama kampanye, kita sama-sama edukasi bahwa pada saat ini adalah saatnya yang muda yang berencana. Mari sama-sama kita lakukan sesuatu hal yang bisa mencerdaskan anak-anak remaja, sehingga anak-anak remaja itu menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Kemudian kepada orang tua, saya menghimbau dan mengharap agar mari sama-sama kita menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam pendidikan di dalam rumah tangga atau pendidikan informal. Karena pendidikan informal itu adalah pendidikan yang long life education atau pendidikan seumur hidup. Kalau pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah itu hanya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tapi kita punya tanggung jawab yang sangat berat sebagai orang tua, karena anak itu adalah amanah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang dapat menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi anak-anak kita itu adalah amanat, yang anak itu menjadi baik itu juga tergantung daripada bagaimana perhatian dan didikan daripada kita sebagai orang tua. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, untuk mungkin motivasi bagi teman-teman yang sekarang ini menyaksikan, khususnya untuk orang tua ya Pak ya, mungkin agar bisa menghimbau putra-putrinya ya Pak ya, karena saat ini remaja adalah salah satu hal yang harus dijaga ya Pak ya, karena mereka adalah calon penerus generasi yang akan mendatang begitu ya Pak ya. Nah, untuk pemirsa yang tadi sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan baca semua pertanyaan mungkin ya. Nanti di sesi ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut apa sih pemirsa ini masih pada bingung soal apa sih sebenarnya begitu ya Pak ya. Nah, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, untuk tetap stay tune di live streaming kita pada malam hari ini. Masih bersama saya dan bersama Bapak Kadis tentu saja. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan kita di dalam media sosial baik di Facebook dan di YouTube. Hashtag Tara Update Tara Asik, hashtag Indonesia Maju, dan hashtag Indonesia Terkoneksi. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Tanti Wulandari, masih dalam acara live streaming bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah. Tadi sempat kita jeda break sebentar ya Bapak ya, dan saat ini kita kembali ke segmen 3 atau mungkin segmen terakhir ya Pak ya dalam sesi ini, bahwa tadi saya sudah menyebutkan kepada pemirsa di rumah untuk mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun di inbox langsung ke Dinas Dinas Kominfo Sandi Halmahera Tengah begitu ya Pak ya. Nah, di sini kita sudah menyaring ya Pak ya beberapa pertanyaan yang menurut kita patut untuk kita buka ya Pak ya pada sesi ini. Jadi ada satu pertanyaan pertama ya Pak ya, ini karena ada 3 nantinya kita satu-satu aja ya Pak ya biar kita terkupas tuntas begitu ya Pak ya. Dari pertanyaan Juardi Salasa Pak. Mohon izin Pak Kadis, apa yang menjadi syarat dalam menentukan kampung KB sehingga dalam program ini yang menjadi sasarannya adalah desa KB seperti desa Goyeng dan desa Sidanga. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada netizen yang tadi sudah bertanya. Silahkan Pak. Terima kasih kepada Pak Juardi yang telah mengajukan pertanyaan yang cukup bagus pada malam ini. Maka langsung saja perlu saya jelaskan bahwa di dalam pembentukan kampung KB itu bukan serta-merta satu desa kita langsung tetapkan sebagai kampung KB. Akan tetapi ada kriteria tertentu yang harus kita pakai di dalam menetapkan satu desa itu sebagai kampung KB. Jadi ada pun kriteria wilayah daripada suatu desa supaya dapat dijadikan sebagai kampung KB, yaitu harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kemudian kampung pesisir atau nelayan, berada di daerah aliran sungai, kemudian di daerah bantaran kereta api kalau di kota-kota besar ya, kemudian kawasan miskin termasuk miskin perkotaan, terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan lain-lain. Jadi kenapa sehingga desa Goyeng dan desa Sidanga dicanangkan sebagai kampung KB dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah? Karena desa Sidanga dan desa Goyeng itu memenuhi kriteria yang ada, dan pencanangannya ini telah dilakukan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Awalnya Kecamatan Weda hanya punya satu kampung KB, yaitu Desa Goyeng, yang dicanangkan pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 meningkat lagi bahwa Desa Sidanga juga layak untuk dijadikan sebagai kampung KB. Seperti itu Pak Juardi. Mudah-mudahan Pak Juardi ini adalah merupakan salah satu akseptor KB teladan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Pak Juardi jangan lupa ya, pakai kondom bergerigi dan kondom bergetas. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, untuk mungkin memotivasi agar para pemirsa yang ada di rumah, mungkin untuk para pria dan wanita untuk terus mendukung program pemerintah dalam halnya keluarga berencana begitu ya Pak ya. Nah tadi sudah disebutkan ya Bapak, untuk syarat menjadi kampung KB adalah harus memenuhi beberapa kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang ya Pak ya dari pemerintah pusat begitu. Semoga menjawab ya Pak Juardi ya atas pertanyaannya pada malam hari ini kepada Pak Kadis ya Pak ya. Nah yang kedua ini Pak, ada pertanyaan langsung nih dari remaja Pak yang ini. Dari atas nama Dika Syafani Putri yang tadi sudah inbox langsung ke Facebook kita ya Pak ya. Nah ada pertanyaannya adalah, selama pandemi ini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh dinas sendiri untuk terus mensukseskan program-program yang unggulan tadi Pak? Kan saat ini kan sedang pandemi COVID mungkin begitu ya Pak ya. Mungkin para pemirsa ini penasaran, apakah cara-cara apa aja sih Pak yang terus dilakukan dari dinas sendiri untuk terus mensukseskan program-program unggulannya tadi Pak? Terima kasih kepada Adinda yang sudah mengajukan pertanyaan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mengingat karena semakin larut mungkin kita semua sudah ngantuk, untuk itu dalam rangka untuk menghidupkan suasana pada malam ini kita yel-yel dulu ya. Setuju? Setuju. Ya, jadi begini, yang namanya kalau kita laki-laki itu mesti berdiri mesti berdiri baru bisa, mesti berdiri baru enak. Jadi kita berdiri ya, berdiri. Ya, jadi yel-yelnya kalau saya bilang berencana itu jawabannya keren. Gimana?
berencana itu keren. Tapi saya ingatkan, kadang-kadang kalau kita berkeringat atau kalau orang basuar, kan pasti tumpet tangan nih licin. Jadi kalau orang bikin berencana itu keren karena tumpet tangan licin, orang harus tahan kuat-kuat begini. Harus tahan kuat-kuat ya, berencana itu keren. Ditakutkan jangan sampai licin terus jari ibu ini data luncur kalau jadi begini. Kagak lagi sebukan berencana itu keren, tapi berencana itu keren. Perlu diingat ya. Ya. Kemudian kita yel-yel dulu salam genre. Ya. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda, yang berencana. Kembali lagi harus diingat ya. Kalau berencana itu keren, harus jari ibu nih tekan kuat di jari telunjuk. Jangan sampai licin kalau jadi begini. Jadi berencana itu keren. Boleh rencana itu keren. Ya, seperti itu. Oh, sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua ya. Untuk membangkitkan semangat kita pada malam hari ini, Bapak Kadis mengajak kita semua untuk terus menyuarakan jargon-jargonnya ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan Pak, mungkin silahkan dijawab ya. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan bahwa alhamdulillah wa syukrillah, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, namun ini adalah bukan merupakan suatu penghalang bagi kami, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah dalam merealisasikan program kerja. Jadi, pada masa pandemi, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah pernah secara mandiri mengumpulkan uang sehingga bisa menghasilkan 1.000 masker. Dan dapat kami gelar 1.000 masker yang kami bagikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, terutama dalam Kota Weda dan sekitarnya. Dan salah satu pilihan kami yaitu di Kampung KB Percontohan Desa Goyeng. Kami berikan dari rumah ke rumah salah ucap ya, masker yang pernah kami bagikan, yang kami kumpulkan. Ya. Kemudian pada masa pandemi juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga, kami dari dinas pernah melaksanakan workshop perempuan dan kesejahteraan keluarga. Selain daripada itu juga, mengingat karena dalam suasana pandemi ini kita itu harus punya imun yang bagus, ya. Sedangkan kalau ibu-ibu dalam masa kehamilan tentunya imunnya sangat rendah, sehingga salah satu cara dari dinas kami untuk bagaimana mencegah terjadinya kehamilan, maka kami berkunjung dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan dan melayani para akseptor dalam memakai alat kontrasepsi itu sendiri dengan alasan tidak terjadi kehamilan pada masa pandemi. Mengingat karena pada masa pandemi ini kita harus imun yang kuat. Wow, berarti sudah ada aksi nyata ya Pak ya, langsung turun ke lapangan gitu Pak ya, dari mulai membagikan masker dengan penggalangan dana ya Pak ya tadi ya, yang sangat luar biasa dari teman-teman dinas sendiri. Berarti sudah ada langkah nyata ya Pak ya dalam aksi turut serta dalam membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia sendiri. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman yang sudah kita pilih tadi melalui inbox dari Facebook. Pertanyaan terakhir dari Ivan Fadila Pak. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara untuk memotivasi para remaja untuk bisa terus aktif dalam kegiatan remaja yaitu yang PIK tadi Pak? Mungkin silahkan. Jadi ketika kita melaksanakan suatu program yang sudah kita canangkan, tentunya kita harus berusaha sehingga program yang kita canangkan itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, seperti di dalam Bina Keluarga Remaja. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Bina Keluarga Remaja ini
sudah terbentuk pada jalur pendidikan, yaitu di seluruh sekolah setingkat SMP, MTS, SMA, MAN yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Bagaimana caranya sehingga dapat memotivasi kepada para remaja itu, baik pada jalur pendidikan maupun jalur masyarakat, agar selalu eksis dan selalu aktif di dalam melakukan hal-hal yang positif untuk mensukseskan program daripada PIK Remaja itu sendiri. Maka kami dari dinas punya salah satu program, yaitu pemilihan duta genre, pemilihan duta generasi berencana. Jadi yang mengikuti pemilihan duta generasi berencana itu, dia harus menguasai 3 hal, dia harus melakukan 3 hal seperti yang disampaikan tadi. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada pernikahan usia dini, dan katakan tidak pada seks bebas pranikah. Dan juga sebagai duta genre harus menguasai tentang 8 fungsi keluarga, sehingga 8 fungsi keluarga itu dapat disampaikan, dapat dibuktikan oleh remaja itu sendiri, dan khususnya sebagai orang tua. Karena tadinya saya sudah sampaikan bahwa di dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladun alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bahwa tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang dapat menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kesimpulannya bahwa orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak kita apabila anak-anak kita itu sudah masuk pada usia remaja. Karena kata orang bahwa masa remaja itu adalah masa yang sangat indah dan menyenangkan. Tapi kalau kita terus terbawa dengan keindahan, masa keindahan yang kita rasakan itu bisa akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti tadi pesan Pak Kadis, bagaimana sih cara untuk memotivasi para remaja yang ada di Halmahera Tengah ini sendiri? Yaitu kalau kata Pak Kadis tadi, kita harus jadi anak muda yang berprestasi begitu ya Pak ya. Melalui kalau yang program PIK tadi ada pemilihan duta genre ya teman-teman ya. Mungkin para remaja yang ada di Halmahera Tengah ini sendiri mungkin untuk bisa terus menjadi anak muda yang bermanfaat. Ayo kita sama-sama menjadi pemuda yang bermanfaat dan berprestasi. Kalau yang PIK tadi bisa melalui pemilihan duta genre begitu ya Pak ya. Karena program itu sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Selain kita bisa menjadi remaja yang berprestasi ya Pak ya, kita juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman sekitar kita ya Pak ya, kepada sesama remaja begitu ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang kali lebar kali tinggi ya Pak ya, bahwa malam hari ini saya merasa cukup banyak mendapatkan ilmu juga ya Pak ya, karena secara background juga saya bukan berkecimpung di bidang ini, dan saya malam hari ini juga mendapatkan banyak tambahan ilmu ya Pak ya. Dan mungkin dari pemirsa di rumah juga semakin terbuka wawasannya ya Pak ya, menambah wawasannya soal beberapa banyak sekali, bukan beberapa lagi ya, banyak sekali ya, bahkan program-program yang berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ya, khususnya yang di Halmahera Tengah sendiri. Saya juga sangat mengapresiasi Pak untuk program-programnya sendiri tadi yang sangat luar biasa. Teman-teman dengan SDM yang sangat luar biasa bisa langsung terjun ke lapangan, apalagi Pak, baik di tingkat kecamatan, desa maupun dusun ya Pak ya, begitu. Dan kita sebagai warga harus tetap berpartisipasi dan berperan aktif untuk terus membantu mensukseskan program-program pemerintah melalui, kalau yang di Halmahera Tengah ini melalui Dinas P2KB P3A sendiri ya Pak ya. Nah mungkin Bapak mau ingin menambahkan untuk closingan kita pada malam hari ini, dipersilahkan Pak. Perlu kami tambahkan juga bahwa dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan remaja, bahwa anak-anak remaja kita itu kita aktifkan dalam melakukan hal-hal yang positif, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan remaja sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif. Bahwa kami dari dinas juga bersama-sama dengan pengurus PIK Remaja yang ada di dalam Kabupaten Halmahera Tengah ini sering mengadakan roadshow PIK Remaja. Kemudian juga pernah mengadakan temukangin PIK Remaja yang pernah dilaksanakan di Kecamatan Weda Timur. Ya, jadi
sekali lagi saya menghimbau dan mengharapkan khususnya kepada guru-guru yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini pada sekolah tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas, agar bersama-sama kami untuk menghidupkan pusat informasi konseling remaja generasi berencana yang sudah kita bentuk. Jangan kita membentuk suatu organisasi itu hanya untuk sebuah nama, tapi bagaimana supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam organisasi yang kita bentuk itu. Juga perlu kami informasikan juga bahwa dalam rangka untuk mengaktifkan anak-anak dalam hal-hal yang positif, kami juga punya program yaitu pembentukan forum anak. Forum anak itu sudah dibentuk di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, baik itu di desa, kecamatan maupun di kabupaten. Forum anak itu dalam rangka untuk menampung aspirasi anak. Jadi anak ini juga berhak untuk diikut sertakan dari dalam musrembang. Sehingga di dalam musrembang itu anak-anak bisa menyuarakan, ya, punya hak yang harus diperhatikan kepada anak. Perlu kami informasikan bahwa tahun 2019 sebelum masa pandemi ini, Ketua Forum Anak Kabupaten Halmahera Tengah pernah diikut sertakan dalam musyawarah FAN Forum Anak Nasional di Sulawesi Selatan pada waktu itu, dan dapat menghasilkan Suara Anak Nasional tahun 2019. Kemudian 2 hari yang lalu sama-sama kita memperingati Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Maluku Utara secara daring, dan Forum Anak Kabupaten Halmahera Tengah pun tidak ketinggalan ikut walaupun hanya lewat daring. Dan suatu hal yang membanggakan bagi kami bahwa Forum Anak di Kabupaten Halmahera Tengah ini juga sangat hidup aktif di dalam berdiskusi bersama Ayahanda Forum Anak Provinsi dan Ibunda Forum Anak Provinsi. Dalam hal ini adalah Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara. Untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama penanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah memohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, karena memang sebagai manusia biasa manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam melaksanakan atau merealisasikan program kerja dari dinas kami sangat butuh partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat, terutama program unggulan tadi, yaitu Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansia. Kemudian program dalam hal penjangkauan kasus. Apabila ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di mana-mana, jangan segan-segan untuk menginformasikan kepada kami. Kami siap untuk melayani, melakukan penjangkauan dan pendampingan. Bila perlu, mari sama-sama kita meminimalisir tindakan kekerasan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah khususnya. Ya, kemudian pada kesempatan ini juga kami atas nama penanggung jawab Dinas P2KB P3A tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Randus Edi Langkara MH selaku Bupati Halmahera Tengah, Bapak Abdurrahim Odayani SH MH selaku Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan Bapak Yanto Asri SPD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, serta seluruh jajaran lintas sektor yang berpartisipasi dengan kami dalam mensukseskan program yang kami canangkan. Rasa terima kasih yang tak terhingga itu kami sampaikan kepada pemerintah daerah atas segala arahan, atas segala bantuan, atas segala bimbingan, sehingga semua program kerja yang dicanangkan dapat berjalan meskipun di sana sini masih terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Semoga kedepannya lebih baik dan Dinas P2KB P3A sukses. Yes, yes, yes. Berencana itu keren.
Wow, sangat luar biasa sekali ya semangat dari Bapak Kadis tadi ya teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, semoga kita bisa terus mendoakan ya Pak ya untuk kedepannya dinas tadi dinasnya Bapak ya, khususnya dinas P2KB P3A untuk terus bisa memberikan gebrakan baru ya Pak ya untuk khususnya program-program unggulan yang nantinya kedepannya akan terus membantu masyarakat di Halmahera Tengah ini sendiri. Dan kami juga berharap nih Pak ya, semoga kedepannya lah dinas P2KB ini melalui program unggulannya bisa menjadi prestasi ya Pak ya, mungkin ya nanti di kancah, baik di kancah daerah maupun tingkat nasional, amin begitu ya Pak ya. Nah tentu saja untuk mensukseskan tadi kita juga perlu peran aktif dari masyarakat khususnya ya Pak Halmahera Tengah, dan Bapak Kadis tadi juga sudah sangat dengan beribu-ribu semangatnya ya Pak ya, yang begitu menggelora untuk terus mengajak teman-teman yang berada di Halmahera Tengah ini khususnya remaja ya Pak ya, untuk terus berperan aktif untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi melalui prestasi-prestasinya ya Pak ya. Dan tentu saja dinas dan pemerintah daerah sangat mendukung semua program ya Pak ya, baik program itu yang khususnya tadi untuk balita, remaja, bapak ibu, dan untuk lansia tadi. Dan kita sebagai warga Weda Halmahera Tengah ini juga harus terus membantu pemerintah dalam mensukseskan program unggulannya tadi. Nah, mungkin bincang-bincang kita pada malam hari ini harus berakhir ya Pak ya, karena keterbatasan waktu kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya tadi yang begitu luar biasa juga ya Pak ya. Dan semoga itu bisa menjadi evaluasi juga ya Pak ya, untuk dinas kedepannya bisa lebih baik lagi dan baik lagi begitu ya Pak ya. Dan sukses terus ya Pak ya untuk program-program unggulannya. Saya Tanti Wulandari selaku host mohon undur diri. Mohon maaf apabila kami dalam melakukan live streaming ini melakukan banyak kesalahan. Kami mohon undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di live streaming kita di yang selanjutnya. Terima kasih.